Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peraturan dalam permainan tenis meja. Nah, peraturan dalam permainan tenis meja itu setiap olahraga atau permainan tertentu memiliki perangkat permainan dan peraturan-peraturannya agar permainan menjadi lebih menarik dan berjalan dengan tertib. Ada beberapa perangkat permainan yang dipakai saat bermain tenis meja, dan ini juga termasuk dalam peraturan tenis meja, seperti bat, bola, net, dan meja tentunya. Peraturan tenis meja. Peraturan tenis meja ini dia terbagi menjadi dua jenis, yakni permainan tunggal dan permainan ganda. Berikut penjelasannya. Permainan tunggal. Yang pertama, setiap kali pemain melakukan kesalahan, lawannya akan mendapatkan satu angka. Kedua, pemenang dalam satu game adalah orang yang terlebih dahulu mencapai skor 11. Yang ketiga, jika terjadi skor imbang, misalnya 10-10, pemain harus main sampai terjadi selisih 2 angka. Nah, yang keempat, pemain berhak melakukan servis sebanyak 2 kali berturut-turut. Yang kelima, setelah permainan dalam satu game selesai, maka game berikutnya pemain bertukar tempat. Nah, yang keenam, yang terakhir, bila kedudukan misalnya 2 sama, pertukaran tempat dilakukan saat ada salah satu pemain mendapatkan skor 5. Nah, itu. Kemudian permainan ganda. Yang pertama itu bola dipukul secara bergantian. Yang kedua, pemain melakukan servis di bagian kanan meja. Yang ketiga, pada game 2, servis bola dilakukan siapa saja dan lawan menyesuaikan siapa penerima servis. Disesuaikan dengan posisi servis dan reserver pada game 1. Kemudian peraturan pertandingan tenis meja. Nah, penentuan servis menerima bola atau tempat. Yang pertama itu hak untuk memilih urutan servis, menerima bola atau tempat harus diputuskan oleh median dan pemenangnya dapat memilih servis atau menerima bola atau memilih tempat terlebih dahulu. Yang kedua, bila salah satu pemain atau pasangan telah memiliki servis atau menerima atau memilih tempat, maka lawannya harus memilih yang lainnya. Yang ketiga, setelah mencapai 2 poin, penerima atau pasangan yang harus menjadi pelaku servis, dan seterusnya secara bergantian hingga game selesai, kecuali kedua pemain atau pasangan telah sama-sama mencapai poin 10, atau sistem percepatan waktu diberlakukan, maka urutan servis dan menerima tetap sama, tetapi tiap pemain harus melakukan servis 1 kali secara bergantian. Kemudian yang keempat, pada setiap pertandingan ganda, pasangan yang melakukan servis terlebih dahulu harus menentukan siapa, dan mereka yang melakukan servis pertama dan menerima bola juga harus menentukan siapa yang terlebih dahulu menerima bola. Dalam game atau set berikutnya, pemain yang menerima bola pertama kali menjadi pemain yang melakukan servis pertama kepada yang melakukan servis pada set atau game sebelumnya. Yang kelima, dalam permainan ganda, pada setiap pergantian servis, pemain yang sebelumnya menerima bola menjadi pelaku servis, dan pasangan yang sebelumnya melakukan servis menjadi penerima. Yang keenam, pemain atau pasangan yang melakukan servis pertama pada suatu game atau set menjadi penerima pada game atau set berikutnya dan pada game atau set terakhir (penentuan). Pada pertandingan ganda, pasangan yang menerima bola kemudian harus merubah urutan yang menerima apabila salah satu pasangan telah mencapai poin 5. Yang terakhir, pemain atau pasangan yang memulai pada suatu sisi atau tempat dalam satu game akan pindah tempat pada game berikutnya, dan pada game atau set penentuan, pemain atau pasangan harus tukar tempat jika salah satunya telah mencapai skor atau poin 5. Yang kedua itu peraturan dalam kesalahan urutan servis penerima atau tempat. Yang pertama, jika pemain melakukan kesalahan urutan servis atau servis maupun receiver, permainan harus segera dihentikan oleh wasit dan dilanjutkan sesuai dengan urutan yang sebenarnya siapa yang seharusnya melakukan servis dan menerima bola pada skor atau angka yang telah dicapai.
Yang kedua, jika para pemain tidak bertukar tempat pada saat mereka seharusnya melakukannya, wasit harus menghentikan permainan. Yang terakhir, dalam keadaan apapun, semua poin yang telah diraih sebelum kesalahan ditemukan harus dihitung. Nah, yang ketiga, peraturan yang ketiga yaitu servis. Yang pertama itu bola dilambungkan secara vertikal dengan ketinggian minimal 16 cm. Yang kedua, sebelum melakukan servis, bola disimpan di atas tangan dengan tangan terbuka atau bola dalam keadaan stabil, jadi tidak boleh ditutup. Yang ketiga, servis dilakukan di atas meja di belakang baseline, berarti di belakang garis. Yang terakhir, pada saat bola dilambungkan, tangan bebas tidak menghalangi pandangan lawan terhadap bola. Jadi bola itu harus terlihat oleh lawan, tidak boleh ditutup-tutup. Kemudian peraturan yang terakhir yaitu late atau pengulangan. Servis diulang apabila lawan belum siap, terjadi gangguan dari luar, dan terjadi keraguan saat penentuan skor. Nah, peraturan yang kelima, pengembalian yang benar. Bola setelah diservis atau dikembalikan harus dipukul sehingga melewati atau mengelilingi net dan menyentuh meja lawan, baik secara langsung maupun setelah menyentuh net. Peraturan poin atau skor. Selain rally dinyatakan late, pemain dinyatakan mendapat poin apabila lawannya gagal melakukan servis dengan benar, lawannya akan mengembalikan bola dengan benar, sebelum bola dipukul oleh lawannya, bola menyentuh apa saja selain net sebelum dipukul oleh lawannya. Yang keempat, setelah dipukul oleh lawan, bola yang datang telah berada di luar permukaan meja tanpa menyentuh meja. Yang kelima, lawannya menyentuh bola. Yang keenam, lawannya menyentuh bola 2 kali secara beruntun. Yang ketujuh, lawannya memukul bola dengan sisi daun raket yang tidak tertutup karet. Oh, berarti samping raket. Nah, kemudian lawannya atau apa saja yang dipakainya menggerakkan permukaan meja. Kemudian lawannya atau apa saja yang dipakainya menyentuh net. Kemudian tangan bebas lawannya menyentuh permukaan meja. Dan terakhir, dalam permainan ganda lawannya memukul bola di luar urutannya. Kemudian peraturan game atau set. Nah, suatu game dinyatakan dimenangkan oleh seorang pemain atau pasangan yang pertama mendapat poin 11. Kecuali kedua pemain atau pasangan sama mendapat poin 10. Pada situasi ini, salah satu pemain atau pasangan harus mendapat selisih kemenangan 2 poin atas lawannya. Nah, peraturan pertandingan. Suatu pertandingan terdiri dari game atau set ganjil. Terbaik dalam kurung itu 3 atau 5, 7 atau bahkan 9 game. Biasanya terdiri dari 5 atau 7 game atau set. Kemudian peraturan pelanggaran ketika bermain. Yang pertama, tangan atau bat menyentuh meja maupun net ketika bola pingpong rally dimainkan. Yang kedua, menggerakkan atau mendorong meja ketika bola rally dimainkan. Ketika servis pemain gagal mengenai bola atau sengaja atau tidak sengaja. Yang keempat, ketika servis posisi pukulan tepat berada di atas meja, seharusnya di luar meja, di luar batas meja. Yang terakhir, pemain menangkap pukulan bola lawan dengan posisi tangkapan berada tepat di atas meja. Oh, berarti kalau bola belum terpantul di meja, jangan dulu ditangkap gitu. Peraturan sistem mempercepat waktu. Apabila suatu game tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 15 menit sejak game dimulai, maka sisa game itu dan game-game selanjutnya pada pertandingan itu menggunakan expedited system. Dalam expedited system ini, servis atau pemain yang melakukan servis akan kehilangan satu nilai apabila 13 pukulannya dihitung pada waktu pemain tersebut melakukan servis dapat dikembalikan dengan sempurna oleh lawan receiver.
Kemudian perlengkapan permainan tenis meja. Yang pertama itu ukuran tenis meja. Berbentuk segi empat dengan panjang 2,74 meter dan lebar 1,525 meter dan diletakkan datar setinggi 76 cm dari lantai. Menghasilkan pantulan merata yaitu sekitar 23 cm bila sebuah bola standar dijatuhkan ke meja tersebut dari ketinggian 30 cm. Kemudian net. Net terdiri dari jaring dan tiang net supporting post. Kedua, tinggi net 15,25 cm dari permukaan meja. Kemudian bola. Bola harus berbentuk bulat dengan diameter 40 mm. Berat bola 2,7 gram. Bola harus terbuat dari bahan celluloid ataupun bahkan plastik. Warna bola putih atau orange. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang peraturan permainan tenis meja. Sekian dan terima kasih.